Keduanya datang jauh-jauh ke Kekaisaran Shenhuo, tempat Lu Yun menjalani persidangan pertamanya. Setelah tiba di sini, Jisuang menjadi penasaran, mengapa kamu membawaku ke sini? Lu Yun tersenyum misterius, kamu akan mengetahuinya nanti. Setelah berbicara, Lu Yun melompat dan melewati air ilahi Tianyi. Melihat adegan ini, Jisuang tidak terkejut, karena terlalu banyak hal yang mengejutkan tentang Lu Yun. Lu Yun berdiri di sana, menatap Tianyi Sensui yang tenang. Dia berkata dengan lembut, saya tahu kamu cerdas. Saat saya datang ke sini kali ini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tianyi Sensui tidak menanggapi Lu Yun. Apakah kamu mengetahui keberadaan selir Yun? Lu Yun bertanya lagi. Tapi Tianyi Sensui masih tidak merespon. Aku tidak akan menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Lu Yun mengerang, segel api kekaisaran di tangannya menyala, dan kekuatan yang kuat menyelimuti sekeliling. Saat ini, Tianyi Sensui bereaksi. Ruang di depan Lu Yun mulai terdistorsi dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di ruang putih yang tidak diketahui. Tidak ada apapun di sekitarnya, kecuali seorang wanita mengenakan kain kasa biru muda, berjongkok di tanah, menatap Lu Yun. Itu kamu. Lu Yun tidak bisa menahan nafas. Ketika dia melihat wajah wanita itu, Lu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong. Karena gadis berbaju biru di depanku sebenarnya mirip sekali dengan Qin Ruoxue. Wanita itu berdiri, memandang Lu Yun dengan hati-hati, tertegun selama beberapa detik, dan menjawab, apakah kamu mengenal saya? Sepertinya saya mengenal Anda, rasanya sangat akrab, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Lu Yun menjadi tenang. Meskipun wanita di depannya tampak persis seperti Qin Ruoxue, Lu Yun tahu bahwa orang ini bukanlah Ratu Qin. Kalau begitu, apakah kamu kenal selir Yun? Lu Yun bertanya dengan lembut. Melihat wanita lemah di depannya, Lu Yun takut membuatnya takut. Aku kenal dia. Dia adikku. Kalau begitu, apakah kamu kenal Qin Ruoxue? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa gadis di depannya pasti ada hubungannya dengan Ratu Qin. Saya Qin Ruoxue, nama saya Xiaoxue. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Yun dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu inginkan dariku? Bisakah kamu mematikan api di tanganmu dulu? Aku sangat takut. Gadis itu memandang Lu Yun dengan sedih, tidak berani mendekat sama sekali. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari segel api kaisar di tangannya, menggaruk kepalanya dan menyingkirkan segel api kaisar, kalau begitu, kamu adalah air ilahi Tianyi. Ya, akulah air ilahi. Melihat Lu Yun menyingkirkan segel api kaisar, gadis itu juga tersenyum dan dengan bangga menjawab, jika aku tidak takut dengan api ilahi di tanganmu, aku tidak akan membiarkanmu masuk, kan, apa yang ingin kamu lakukan dengan adikku? Lu Yun kemudian teringat akan urusannya dan bertanya dengan cepat, saya ada urusan penting dengan selir Yun. Tahukah Anda keberadaan selir Yun? Gadis itu berpikir sejenak, mengedipkan matanya yang besar, dan menjawab, adikku memang datang menemuiku beberapa hari yang lalu, tapi dia pergi lagi. Mengenai keberadaannya, aku tidak tahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu, Lu Yun merasa sedikit kecewa, baiklah, kalau begitu, saya permisi. Meski selir Yun tidak ditemukan, setidaknya itu membuktikan bahwa selir Yun masih selamat. Tunggu sebentar, melihat Lu Yun yang tersesat, gadis itu berteriak, apakah kamu melihat diriku yang lain? Selain itu, aku merasakan aura yang sangat familiar darimu. Apa itu? Kamu yang lain. Qin Ruoxue tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan keduanya, dia tetap menjawab dengan tenang, ya. Itu benar, kata gadis itu dengan gembira. Apa maksudmu? Lu Yun mengerutkan kening. Gadis itu tersenyum dan menjelaskan, bertahun-tahun yang lalu, sebuah suara memberitahuku bahwa seorang pria akan datang kepadaku dengan 2 pedang dewa. Saat itu, aku bisa meninggalkan tempat ini. Orang itu adalah kamu. Melihat mata gadis itu yang besar dan berair, Lu Yun berkata dengan tenang, katakan padaku dulu, siapa yang memberitahumu tentang ini? Gadis itu tampak malu dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan alis yang rapat, saya tidak tahu, itu hanya suara, itu seorang wanita. Dia terus berbicara tentang master sekte saya dan sebagainya. Sudah lama sekali, terlalu lama, saya sudah mengingatnya. Oke, Lu Yun membuat langkah besar, dan pedang api ilahi dan pedang ilahi Tiansui muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, mata gadis itu bersinar dengan cahaya kemasan dan dia berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar kamu. Saya akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sangat familiar. Kedua pedang dewa ini memang ada di tanganku, tapi bagaimana cara mengeluarkanmu, aku tidak tahu. Apa yang dikatakan Lu Yun benar, tapi jika dia ingin mengajak gadis itu keluar, Lu Yun aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tahu. Mata gadis itu berbinar, dan tubuhnya mulai menghilang perlahan. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju pedang ilahi Tiansui. Pedang ilahi Tiansui mulai bergetar hebat, dan semburan auman naga terdengar di seluruh ruangan.
Pedang ilahi Tian Sui yang awalnya tidak bergerak tampak hidup pada saat ini. Lu Yun mengangguk dengan tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah, tidak heran jiwa pedang dari pedang ilahi Tian Sui tidak pernah ditemukan. Apakah hanya karena jiwa pedang tersegel di tempat ini? Semua masalah terpecahkan. Menurut Little Todd, pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui pada awalnya adalah satu tubuh. Itu sebabnya gadis ini terlihat persis seperti Ratu Qin. Dengan kata lain, gadis ini dan Ratu Qin adalah satu dan sama. Pada saat ini, energi yang sangat besar datang dari pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui. Ini seperti pendahuluan sebelum bom nuklir meledak. Air ilahi dan api ilahi mulai menyatu dengan cepat, dan kedua pedang ilahi itu bergetar hebat. Seluruh ruangan mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Cahaya yang dipancarkan oleh dua pedang dewa membuat Lu Yun tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya. Segera setelah itu, cahaya seputih salju jatuh dari langit. Cahaya putih perlahan memudar. Qin Ruoxue, berpakaian merah, berdiri di kehampaan seperti dewi yang turun ke bumi. Jika ada orang yang lebih cantik dari Ye Qingcheng di dunia ini, saya khawatir itu saja. Aura wanita itu membuat Lu Yun merasa sangat nyaman. Melihat mata indah yang tak tertandingi itu, Lu Yun langsung mengerti. Dia adalah penyelamat kerajaan api ilahi. Untuk menyelamatkan kerajaan api ilahi, dia berubah menjadi bentuk manusia selama beberapa tahun. Dia adalah kaisar api ilahi dari kerajaan api ilahi. Untuk melindungi orang-orang kerajaan api ilahi, dia rela mengorbankan semua budidayanya. Tanpa dia, kerajaan api ilahi tidak akan ada lagi. Meskipun aura orang ini berbeda, Lu Yun yakin bahwa orang ini adalah Ratu Qin dari Kekaisaran Shenhuo, Qin Ruoxue. Jika memang ada dewi di dunia ini, dia pastinya adalah Qin Ruoxue di atas kehampaan. Apakah kamu, Permaisuri Qin? Mendengar gelar ini, Qin Ruoxue tersenyum tipis, perlahan mendarat di tanah, dan menatap Lu Yun dengan mata indahnya. Kemanapun matanya memandang, itu seperti sinar matahari yang menyinari bumi. Meski jauh, itu membuat Lu Yun merasa sangat hangat. Dia berjalan perlahan menuju Lu Yun dengan kaki gioknya. Aura yang kuat membuat Lu Yun tidak bisa bernapas. Saat Qin Ruoxue mendekat, Lu Yun sepertinya telah melupakan segalanya pada saat itu. Aroma memancar dari sekeliling, membuat Lu Yun rileks dan bahagia. Seluruh orang sepertinya terjebak di negeri ajaib. Lu Yun kecil, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, setiap kata yang diucapkan Qin Ruoxue terdengar seperti musik peri di telinga Lu Yun. Qin Ruoxue tersenyum tipis dan mendatangi Lu Yun. Saat mata mereka bertemu, Lu Yun merasa bingung. Menghadapi keindahan yang menakjubkan ini, hati Lu Yun dipenuhi dengan emosi. Xiao Lu Yun, karena kamu telah menggabungkanku menjadi satu, itu membuktikan bahwa bencana seluruh dunia spiritual akan datang, tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu mendapatkan pedang ilahi Tian Sui? Mengetahui bahwa pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui adalah satu dan sama, dan kemudian menemukan jiwa pedang dari pedang ilahi Tian Sui. Mata indah Qin Ruoxue juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Biarkan aku mengatur bahasanya dan lihat bagaimana aku bisa memberitahumu. Lu Yun terkejut, dan kemudian menjawab, pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui adalah satu hal. Semua orang sepertinya mengetahuinya, setidaknya. Saya telah melihatnya. Semua orang mengetahuinya. Qin Ruoxue tersenyum lagi, ngomong-ngomong, saya lupa. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan sejarah umum dunia roh dan membacakannya kepada banyak orang. Ada catatan tentang pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui. Jika Anda punya kesempatan, datanglah ke kamarku untuk menemukannya. Lihat, buku itu adalah harta karun tertinggi. Aku menyembunyikannya, tapi aku menggabungkannya dengan ingatanku, dan untuk sementara aku tidak dapat mengingat di mana itu. Setelah Lu Yun mendengar kata-kata Qin Ruoxue, dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Tak disangka, Qin Ruoxue sangat bijaksana hingga dia bisa memperlakukan buku sejarah itu sebagai sebuah harta karun. Jika Qin Ruoxue tahu bahwa ini ditulis oleh Little Todd, Qin Ruoxue mungkin akan muntah darah. Lalu dari mana asalmu, pedang ilahi air surgawi ini? Qin Ruoxue berdiri di hadapan Lu Yun, kulitnya yang seperti salju terlihat di bawah rok putihnya, tapi sekarang Lu Yun tidak berani menghujat Qin Ruoxue. Lu Yun menjelaskan, bagaimana saya mengatakannya. Pedang ilahi Tian Sui ini diberikan kepada saya oleh Kaisar Tian Sui. Adapun bagaimana saya menemukan jiwa pedang dari pedang ilahi Tian Sui, pasti ada seorang wanita tua yang memberi tahu saya. Kaisar Tian Sui bukanlah karakter yang buruk. Dia harus dibenarkan dalam memberimu pedang ilahi Tian Sui. Qin Ruoxue tidak terkejut, tetapi tersenyum, tetapi, Anda harus berhati-hati dengan orang yang dapat memberi tahu Anda informasi ini. Apakah kamu sudah bertemu dengannya? Lu Yun mengangguk dengan serius, saya tidak tahu apakah Anda berbicara tentang orang yang sama, tetapi saya memang melihat orang yang sangat menakutkan. Di depannya, saya memang seperti semut. Saya takut alam abadi emas, saya tidak punya kekuatan untuk melawan di depan orang itu.
Qin Ruoxue dengan lembut meletakkan tangan gioknya di tangan Lu Yun dan berkata dengan lembut, sekarang dia telah muncul, itu membuktikan bahwa krisis di dunia spiritual tidak lama lagi. Lu Yun kecil, semua ini adalah suatu kepastian, kunci untuk membalikkan segalanya. Pedang api ilahi dan pedang ilahi air surgawi, setelah resonansi air dan api, dapat meletus dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh makhluk abadi. Tampaknya Anda benar-benar penyelamat dunia ini. Dalam krisis ini, aku khawatir aku hanya bisa mengandalkanmu. Lu Yun memandang Qin Ruoxue di depannya dan bertanya, krisis. Krisis apa? Apakah itu klan iblis? Qin Ruoxue memandang Lu Yun dan menunjukkan senyuman lembut, tidak, kamu salah. Tidak hanya iblis, tetapi seluruh dunia spiritual telah menghancurkan semua makhluk hidup. Tidak terkecuali iblis. Mereka yang bisa merasakan jalan surga sudah mulai bersiap menghadapi krisis ini, tapi mereka tidak tahu di mana titik awal dari krisis ini. Penyelamat macam apa aku ini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa penyelamat sebenarnya adalah Sekte Yin? Apakah Sekte Yin ini benar-benar ada? Lu Yun memikirkan apa yang tercatat dalam buku kata kecil. Setelah mengalami begitu banyak hal, Lu Yun juga punya beberapa saya sangat percaya pada buku sejarah itu. Qin Ruoxue berpikir sejenak dan berkata kepada Lu Yun, Yin Song. Saya hanya tahu sedikit informasi tentang Yin Song. Saya hanya membacanya di buku. Tapi yang saya tahu adalah bencana ini, bahkan bagi Yin Song, tidak bisa dihindari. Artefak yang beresonansi dengan air dan api ini jelas merupakan kartu truf terbesarmu dalam menghadapi bencana ini. Jika memang ada cara untuk selamat dari bencana ini, pasti ada hubungannya denganku. Itu artefak ini. Qin Ruoxue terus mengingatkan, kamu harus berhati-hati. Reinkarnasi roh abadi di Kekaisaran Luoxue tidak sesederhana sebelumnya. Saya merasa titik awal dari semua bencana akan terjadi di Kekaisaran Luoxue. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Lu Yun. Untuk sementara, Lu Yun tidak dapat menerima begitu banyak informasi. Saya awalnya berpikir bahwa iblis adalah krisis terbesar, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Qin Ruoxue, tampaknya iblis hanyalah setetes air di lautan bencana ini. Oke, Lu Yun, aku hanya tahu sebanyak ini. Pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui bergabung. Aku akan mengirimmu keluar dari ruang ini. Qin Ruoxue mengerutkan kening, dengan sedikit keengganan di matanya yang indah, setelah menggabungkan pedang dewa dengan jiwa pedang, seluruh jiwaku akan menghilang dan menyatu menjadi pedang dewa. Meskipun aku tidak akan pernah melihatmu lagi, aku akan selalu bersamamu. Ingat, jangan ungkapkan artefak ini kepada dunia sebagai upaya terakhir, ketika kekuatanmu belum mencapai tingkat yang cukup dan kamu telah memantapkan pijakanmu. Kalau tidak, akan ada banyak orang yang mendambakan artefak itu. Setelah kata-kata itu jatuh, Lu Yun kembali ke dunia nyata. Saya melihat guntur dan awan gelap di langit. Bumi terus berguncang dan bergemuruh. Kedua artefak tersebut terus menyatu. Gerimis tipis turun ke tanah, dan seluruh dunia spiritual tampak sunyi. Dalam sekejap, retakan selebar puluhan ribu mil muncul di langit. Kedua artefak itu meledak dan pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, pecahan ini mulai menyatu dengan cepat. Cahaya ungu melepaskan kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan para dewa dan iblis di tubuh Lu Yun mendidih lagi, mengalir keluar dari tubuhnya dan membungkus setiap bagiannya. Segera, pedang ungu melayang di kehampaan. Semuanya dipulihkan seperti semula, seperti mimpi. Lu Yun melangkah maju dan dengan lembut memegang pedang ungu itu. Aura yang sangat kuat naik ke langit. Pedang ini disebut merobek langit. Di suatu tempat di dunia spiritual. Ada seseorang yang telah menggabungkan pedang api ilahi dan pedang ilahi air surgawi. Cari tahu siapa orang itu. Untuk dikenali oleh dua roh pedang artefak ini, saya khawatir itu bukan hanya orang biasa. Suara lain terdengar, dengan sedikit nada meremehkan, sejauh ini, belum ada berita tentang lelaki tua mana yang memegang pedang ilahi Tian Sui. Tetapi pemilik pedang api ilahi hanyalah pecundang yang telah melangkah ke tingkat suci. Saya khawatir pedang api ilahi telah lama diambil, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama kita mendapatkan artefak ini sebelum orang-orang tua itu, kita pasti akan selamat dari bencana ini dengan selamat. Seperti yang kamu katakan, itu masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, Tuan Iblis Muda dan reinkarnasi roh peri adalah ancaman terbesar. Senjata ilahi benar-benar tidak berguna jika tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Bersiaplah. Saya khawatir pemimpin sekte juga telah lahir. Selama periode ini, para leluhur juga harus diminta untuk keluar. Selama ini, Sekte Yin mungkin akan mengirim orang untuk datang. Ketika saatnya tiba, ikuti instruksi dari Sekte Yin. Ngomong-ngomong, saudaraku, buku aneh itu telah retak. Dalam perjalanan menuju pertempuran, jutaan tentara merasakan penindasan yang mengerikan. Di langit yang tertutup awan gelap, guntur memekakkan telinga. Beberapa detik inilah yang menyebabkan senyuman muncul di wajah katak kecil, dan dia melihat ke kejauhan dengan mata penuh kerinduan. Saudara Lu Yun, aku benar-benar percaya pada orang yang salah. Kamu benar-benar menemukan jiwa pedang.
Katak kecil mengeluarkan pena di tangannya dan mencatatnya lagi di buku sejarah. Ketiga bersaudara Qin Wu juga merasakan kekuatan langit dan bumi di kejauhan pada saat yang sama. Qin Wu menyentuh janggutnya dan menghela nafas, sepertinya senjata ajaib telah lahir. Saya tidak menyangka Lu Yun ini akan lahir, menjadi sangat mampu. Dengan pedang ilahi air surgawi dan pedang api ilahi, kekaisaran Luoxue pasti akan dikalahkan. Anak kedua, anak keempat, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Qin Wen dan Qin Xiong mengangguk pada saat yang sama, saya tahu, saudara, saya tidak menyangka bahwa apa yang dicatat dalam buku sejarah itu benar. Pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui benar-benar dapat digabungkan. Itu wajar, harta yang dikumpulkan oleh kekaisaran Shenhuo kita seperti harta karun. Bagaimana bisa itu palsu? Hanya saja ketika saya menerjemahkan font di sini, rasanya terlalu tidak nyaman. Seharusnya font tersebut berasal dari zaman master ini, dan berbeda dengan font kami. Apa yang kalian bertiga lakukan? Pergi lebih cepat. Kalian bertiga tahu cara berbisik di sepanjang jalan. Katak kecil berteriak keras ke arah tiga bersaudara Qin dan Wu, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Ketiga tetua kekaisaran Shenhuo, setelah melihat penampilan agung Lu Yun, mulai mengagumi Lu Yun dan mendiskusikan perbuatan Lu Yun setiap hari. Setelah menulis kalimat ini, kodok kecil merasakan ada yang tidak beres lagi. Nah, jika kamu menulisnya seperti ini, apakah kelihatannya saudara Lu Yun tidak sehebat itu? Tetapi kita akan segera tiba di Kekaisaran Luoxue. Saya juga berencana untuk menyelesaikan penulisan buku ini dan memberikannya kepada saudara Lu Yun sebagai harta karun setelah tiga kerajaan bersatu. Melihat kecepatan ini, jaraknya hanya sejauh ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Belum waktunya. Katak kecil tampak sedih, saya pikir saudara Lu Yun pasti akan menyukai buku ini. Istana Kekaisaran Luoxue. Dalam kehampaan, sesosok hantu melayang, dan Suanyuan Wuming duduk di kursi naga. Paman, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Melihat hantu di kehampaan, Suanyuan Wuming bertanya, atau ada sesuatu yang berubah-ubah? Hantu itu jatuh, dan Suanyuan Lai, yang berpakaian putih, terdiam beberapa detik, lalu berkata, ada beberapa perubahan, tapi masalahnya tidak besar. Paman, variabel apa yang kamu maksud? Suanyuan Wuming terkejut saat mendengar ada variabel. Jangan panik, nak. Suanyuan Lai menghiburnya, hanya saja seseorang menggabungkan pedang api ilahi dan pedang ilahi air surgawi, menyebabkan kekuatan langit dan bumi bergejolak. Apa? Suanyuan Wuming segera berdiri dan bertanya dengan panik, bukankah kamu mengatakan bahwa pedang api ilahi dan pedang ilahi Tian Sui tidak memiliki jiwa pedang? Bagaimana seseorang bisa menggabungkan kedua senjata ilahi ini? Bahwa seseorang membangkitkan jiwa pedang. Suanyuan Lai mengangguk, itu wajar, jika tidak, bagaimana kedua artefak itu bisa diintegrasikan menjadi satu? Suanyuan Wuming berseru, saya tidak menyangka bahwa semua yang tercatat di kitab surga adalah benar. Ya, ketika dia menyebutkan buku surgawi, Suanyuan Lai tampak sedikit malu, dan memberitahu Suanyuan Wuming sebuah berita yang dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika tebakan saya benar, buku surgawi ini seharusnya berasal dari Kekaisaran Tian Sui. Kaisar Kekaisaran Tian Sui bukanlah satu-satunya penguasa. Mengapa kamu berkata begitu? Suanyuan Wuming memandang Suanyuan Lai dengan ekspresi bingung di wajahnya. Paman, segera beritahu aku apa yang kamu temukan. Suanyuan Lai duduk di samping, menghela nafas, dan berkata dengan serius, selama retret saya telah mempelajari buku surgawi ini. Tercatat dalam buku surgawi bahwa setelah pedang api ilahi dan pedang ilahi air surgawi diintegrasikan, mereka dapat meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu benar sekali. Yang penting adalah, tahukah Anda di mana saya melihat font kuno di kitab surga baru-baru ini? Suara Suanyuan Lai sedikit lebih dalam. Suanyuan Wuming segera bertanya, di mana? Suanyuan Wuming memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, itu ada dalam surat tantangan yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Tian Sui. Kedua font itu persis sama. Suanyuan Wuming bingung dan mengerutkan kening, Paman, apa maksudmu? Apakah Liuran yang menulis buku hari itu? Idiot, pantas saja kamu tidak menganalisis semuanya secara menyeluruh. Suanyuan Lai tiba-tiba mengutuk, huruf kuno di kitab surga persis sama dengan huruf yang digunakan oleh Kaisar Tian Sui. Apa artinya ini? Mewakili apa? Artinya adalah, Suanyuan Lai melanjutkan dengan perasaan yang dalam dan rumit, artinya Liuran mungkin adalah keturunan dewa kuno. Apa? Suanyuan Wuming terkejut, dengan font yang sama, apakah itu berarti mereka adalah keturunan dewa kuno? Kalau begitu, itu masih palsu. Suanyuan Lai memandang Suanyuan Wuming dengan tidak senang, buku surgawi ini pasti ditulis oleh para dewa kuno. Liuran sebenarnya bisa menulis tulisan tangan mereka. Bukankah sudah jelas? Setelah mendengar kata-kata pamannya, Suanyuan Wuming berdiri kaku di tempat. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, hal itu tidak pernah terpikir olehnya. Saya telah mengenal Kaisar Tian Sui selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah mengetahui bahwa Kaisar Tian Sui adalah keturunan dewa.
Ketika saya memasuki alam abadi emas, saya merasakan bencana akan datang. Dalam 2 tahun terakhir, ketika buku surgawi keluar, saya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sayangnya, buku surgawi yang kami dapatkan hanya sebagian. Jika kita bisa mendapatkan buku surgawi yang lengkap, keluarga Suanyuan kita pasti akan mencapai kejayaan yang lebih besar. Ekspresi Suanyuan Lai sangat tragis. Tidak masalah jika Anda bisa melihat sekilas kehalusan buku surgawi ini. Jika Anda mendapatkannya buku surgawi yang lengkap, itu akan menjadi terobosan lain. Bukan tidak mungkin untuk mencapai suatu keadaan, tapi saya tidak tahu kemana volume selanjutnya dari buku ini akan pergi, sayang sekali. Suanyuan Wuming berlutut di tanah dan berkata dengan jujur, Paman, yakinlah. Setelah Luyun dan yang lainnya dikalahkan, saya pasti akan mencari buku surgawi dengan seluruh kekuatan saya dan mempersembahkan buku surgawi dengan kedua tangan. Jisuang, yang sedang menunggu dengan cemas di luar, melihat situasi berubah. Dia merasa senang sekaligus khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi di formasi Tianyi Sensui. Tapi kemudian aku memikirkannya, bagaimana jika itu adalah ciptaan Luyun? Jisuang dengan jelas mengetahui kekuatan air ilahi Tianyi. Pertempuran itu masih segar dalam ingatan Jisuang. Terlebih lagi, memikirkan tentang adanya kekuatan yang begitu menakutkan di tubuh Luyun, apa yang harus saya lakukan jika Luyun mendapat serangan balik lagi? Saya tidak tahu kapan Jisuang mulai peduli pada Luyun. Hei, saudari Suanger, aku tidak menyangka kamu selangkah lebih maju dariku. Sesosok hantu jatuh di depan Jisuang, dan seorang wanita dengan sosok seksi dengan pakaian kulit hitam mendatangi Jisuang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu, kamu menjadi semakin cantik. Melihat orang ini datang, Jisuang segera membuat posisi menyerang, niat membunuhnya tiba-tiba terlepas, dan mata dinginnya menatap wanita di depannya, Enchantress, apa yang kamu lakukan di sini? Sang penyihir tertawa keras dan menunjukkan ekspresi menawan di wajahnya, apa? Kamu boleh datang ke tempat ini, tapi aku tidak bisa. Dunia di sini telah berubah, dan aku khawatir mungkin ada harta karun, jadi aku datang untuk mengambil tanpa diduga, itu kamu. Benar, Jisuang menjawab dengan suara rendah, saya telah memperoleh harta langka ini dan akan memberikannya kepada yang lebih tua dalam beberapa hari. Anda terlambat. Hei, saudari, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi amarahmu tidak berkurang sama sekali. Sang penyihir mendekati Jisuang dan mencibir, harta hanya untuk mereka yang mampu menginginkan harta karun ini. Mengapa kamu tidak mengambil yang sebesar ini? Berikan aku bayinya, aku paling suka bayi yang besar. Biarkan aku bermain dengannya selama 2 hari, lalu mengembalikannya padamu, bagaimana? Menjauhlah dariku. Jisuang mundur dengan cepat dan memandang sang penyihir dengan jijik, jika kamu mengambil 1 langkah lebih dekat, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Penyihir wanita itu memandang Jisuang dengan jijik, oh, aku tidak akan meminjamnya jika kamu tidak mau. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain mengambilnya. Cobalah. Aura hitam keluar dari tubuh Jisuang, menutupi seluruh tubuhnya. 2 niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Kakak, kamu benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Dalam hal ini, itu saja. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Penyihir wanita itu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah tongkat kayu tebal muncul di tangannya. Aku juga ingin kamu tahu, babak ini seberapa besar kesenjangan antara Bu Dixian dan Dixian Dzogchen. Berhenti bicara omong kosong. Jisuang menembakkan lebih dari selusin energi pedang hitam dari tangannya, dan kemudian, sosok itu bergegas menuju sang penyihir seperti hantu. Saya melihat Enchantress bergerak sedikit, tidak tergesa-gesa, dan dalam beberapa saat, dia langsung menghindari serangan Jisuang, dan detik berikutnya, dia muncul di depan Jisuang. Penyihir wanita itu mengangkat tangannya dan menjatuhkan tongkat hitam di tangannya. Ekspresi Jisuang berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat langkahnya dan mundur dengan cepat. Namun, meskipun demikian, dia masih terkena gerakan Enchantress, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Meskipun kamu setengah langkah abadi, kamu bukanlah kesempurnaan agung. Kita semua adalah iblis, dan garis keturunanku lebih murni darimu. Berdasarkan ini, kamu telah kalah. Sang penyihir memandang Jisuang dengan bangga, penindasan garis keturunanmu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu ubah seumur hidupmu. Bahkan jika kamu dan aku berada di alam yang sama, ada beberapa hal yang bersifat bawaan dan tidak dapat dilampaui. Menghadapi sinisme sang Enchantress, Jisuang tidak bisa berkata-kata, bangkit dan membunuh Enchantress itu lagi. Karena di belakangnya ada Luyun. Dia tidak mengizinkan siapapun mengganggu Luyun. Ini mungkin saat tersulit bagi Luyun. Dia bisa merasakan aura Luyun telah menghilang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, selama dia ada di sana, dia tidak akan membiarkan siapapun memasuki formasi air ilahi Tianyi. Perjuangan, aku hanya ingin melihatmu berjuang. Wajah sang penyihir berubah menjadi seperti hantu, dan dia tersenyum gila, aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Jisuang dikalahkan berkali-kali, tapi dia masih mengepalkan pedangnya untuk membunuh.
Setelah beberapa putaran, Jisuang sudah dipenuhi luka. Adik yang baik, aku mulai penasaran. Harta karun apa itu? Meski begitu, kamu tetap tidak mau melepaskannya. Enchantress juga mulai penasaran dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Jika ini terus berlanjut, kamu benar-benar akan mati. Itu bukan urusanmu. Dengan suara dingin, tubuh Jisuang bergerak menuju sang Enchantress lagi. Sang penyihir mengerutkan kening, kalau begitu kamu mati. Tongkat hitam di tangan sang penyihir mulai menjadi lebih tebal dan lebih besar, dan niat membunuh yang luar biasa melonjak. Jisuang sedang memegang pedang panjang. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia menembakkan energi pedang lagi, tapi energi pedang itu menghilang bahkan sebelum dia mendekati sang penyihir. Biarkan kamu merasakan kekuatan tongkat hitamku. Simpan sendiri. Jisuang mengeluarkan pedang panjang di tangannya untuk melawan. Dia tahu jika dia tidak bisa menahan gerakan ini, dia pasti akan mati. Saat menghadapi kematian, Jisuang tidak tahu dari mana keberanian itu berasal dan memelototi Enchantress. Aku tidak tahu kapan, tapi sepertinya aku benar-benar mempunyai perasaan padamu. Aku tidak tahu kapan, tapi menurutku kamu tidak seburuk itu. Saya tidak tahu kapan, saya tidak lagi takut mati di hati saya. Saya telah melakukan segala macam hal buruk dalam hidup ini, saya berharap Tuhan menunjukkan belas kasihan. Mulai sekarang, jangan biarkan aku menjadi iblis. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak meminta untuk bersamamu. Aku hanya meminta Tuhan mengizinkanku bertemu denganmu lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak meminta untuk bersamamu. Aku hanya memohon pada Tuhan agar aku bisa melihatmu dari jarak jauh seperti sekarang. Jisuang mengertakkan gigi dan air mata mengalir dari matanya. Pada saat kematiannya, dia berbalik dan berteriak dengan panik ke arah formasi air ilahi Tianyi. Lu Yun, lari. Suara memilukan bergema di seluruh gunung. Tiba-tiba, dia melihat sosok biru, lalu sepasang tangan besar memeluknya dengan lembut namun erat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas siapa yang datang. Ada darah menetes dari sudut mulutnya, tapi dia tersenyum. Aku tahu kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Beristirahatlah sebentar, dan serahkan sisanya padaku. Lu Yun memasukkan Jisuang ke dalam bintang dao keempat, berbalik, dan menatap penyihir itu dengan wajah tenang, dan pedang setinggi langit di tangannya dibuat terdengar. Setelah Enchantress melihat Lu Yun, dia tersenyum menawan. Oh, tidak heran kakak perempuanku yang baik tidak pernah membuka mulutnya. Perasaannya hanya untukmu, anak laki-laki yang cantik. Mata Lu Yun tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, dan kekuatan para dewa dan iblis di tubuhnya mulai mendidih. Di tengah niat membunuh di langit, udara sepertinya sedikit turun. Sang penyihir merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Meskipun pria di depannya berada di alam abadi duniawi, aura menakutkan ini membuatnya merasa linglung pada saat itu. Hatiku yang ketakutan memberitahuku bahwa pria ini pasti akan membunuhku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah biji mata dari tetua agung klan iblis. Siapapun yang menyentuh istriku akan mati. Jangan kemari. Penyihir yang awalnya menyendiri dan sombong tidak memiliki sedikit pun rasa geli di wajahnya. Aku ingin melarikan diri tetapi tubuhku tidak menuruti perintahku sama sekali. Berdiri diam. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Menghadapi kekuatan kuat para dewa dan iblis, sang penyihir menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu juga iblis? Kamu adalah manusia, kenapa kamu memiliki aura iblis? Enchantress memandang Lu Yun dengan ngeri, tapi satu-satunya respon yang dia terima adalah diam. Lu Yun tersenyum jahat, dan keempat bintang dao berkumpul dan menyapu ke arah sang penyihir dengan satu pukulan. Kekuatan para dewa dan iblis yang dipadatkan oleh empat bintang dao telah diperkuat puluhan kali lipat. Dengan satu pukulan, penguasa Earth Immortal Dzogchen terbunuh secara langsung. Merasakan kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya, Lu Yun juga memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master dari alam surgawi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kesenjangannya. Tingkat budidaya abadi setengah langkah Jisuang benar-benar rentan terhadap Enchantress. Sambil berpikir, Lu Yun sampai ke ruang bintang dao keempat. Au, kakak Lu Yun luar biasa, sekarang kamu memanggilku istrimu. Suara Longda terdengar, dan 9 bayangan naga juga muncul di depan Lu Yun pada saat yang bersamaan. Siapa istrinya? Jisuang tampak pucat dan memaksakan sebuah kalimat. Longda terus tertawa keras dan berkata, Saudara Lu Yun, apa yang saya katakan tadi, siapapun yang menghina istri saya akan mati, sungguh mendominasi. Kapan saya, Pak Tua, bisa menjadi pahlawan yang mendominasi dan menyelamatkan kecantikan? Wow! Lu Yun menghampiri Jisuang dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku masih berpura-pura menjadi suamimu sekarang? Tentu saja kamu adalah istriku, hahaha. Jisuang memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata dengan marah, aku tidak perlu melakukan itu lagi. Aku tidak ingin cemburu dengan istrimu setiap hari. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku adalah istrimu di masa depan, masa depan.
Apakah kamu mendengarku? Lu Yun tersenyum canggung, saya mengerti. Jisuang merasakan luka-lukanya mulai pulih dengan cepat, dan menatap Lu Yun dengan heran. Lu Yun, aku tidak menyangka kamu masih memiliki artefak luar angkasa yang begitu kuat. Kamu baru saja mengalami cedera yang begitu serius, tapi aku merasakannya di ruang ini, seolah-olah waktu telah dipercepat. Lu Yun tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, kemana rencanamu selanjutnya. Sekarang petunjuk terakhir selir Yun telah rusak, dan perang akan datang, aku siap berangkat ke Kekaisaran Luoxue. Aku ikut denganmu, kata Jisuang ringan. Apakah kamu ikut denganku? Kepala Lu Yun penuh dengan pertanyaan. Jisuang tampak tak berdaya, saya tidak tahu kemana saya harus pergi sekarang. Jika saya membunuh penyihir wanita, para tetua pasti akan menyelidikinya. Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan iblis baru-baru ini. Jika mereka menyelidiki saya, para tetua pasti tidak akan membiarkanku pergi. Oke, Lu Yun memandang Longda dan yang lainnya. Bos Long, bagaimana pemulihanmu baru-baru ini? Longda dan yang lainnya meraung dan berkata dengan penuh semangat, tubuh fisik kita tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan kita sekarang telah kembali ke tingkat kultivasi tahap transformasi dewa. Sebelum perang, kita semua harus bisa pulih ke level Ordo Suci, dan kemudian kita akan bisa membantumu. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, Bos Long, sebaiknya kamu lebih pulih. Langkah suci. Dalam perang ini, saya khawatir mereka semua adalah umpan meriam, bukan? Saudara Lu Yun, kami adalah klan naga darah kuno. Longda melihat ekspresi Lu Yun dan berkata tidak puas, kami telah mencapai tingkat suci, dan kekuatan kami pasti berada pada tingkat keabadian bumi. Selanjutnya, 9 saudara kita memiliki formasi sihir rahasia. Selama 9 saudara kita bersama dan mencapai tingkat Ordo Suci, setelah kita mengirimkan formasi itu, orang-orang kuat di alam surgawi akan dapat memakan panci dari mereka. Longda berkata dengan bangga, jadi, jangan meremehkan kami. Lu Yun ingin menangis tetapi tidak menangis. Kapan saya meremehkan beberapa orang besar? Bos Long, tentu saja aku tahu kamu punya kemampuan, jadi kalian harus segera pulih, dan aku akan menyerahkan Kaisar Luoxue kepadamu ketika saatnya tiba. Kaisar Luoxue, jangan membuat masalah, aku tahu anak itu punya hobi khusus. 500 mil di luar kota kerajaan Luoxue. Jutaan tentara telah berkemah di sini menunggu, dan perang besar akan segera terjadi. Dikam, kata kecil sedang mempelajari peta Kekaisaran Luoxue dengan ekspresi serius. 5 tetua dan 3 saudara laki-laki Qin Wu di sampingnya semuanya mengerutkan kening. Yang mulia, kapan kita akan mengambil tindakan? Yang mulia, Anda telah mempelajari peta ini sejak lama, apakah Anda sudah memikirkan cara menyerang? Little Todd tetap diam sampai setengah jam kemudian. Little Todd menghela napas dan memandang semua orang, peta ini terlalu berantakan, saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ketika 8 orang itu mendengar apa yang dikatakan katak kecil, mereka memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Anda sudah lama melihat perasaan dan belum melihat apapun. Qin Wu melangkah maju dan membungkukkan tangannya, Yang mulia, meskipun kami memiliki jutaan pasukan di tangan kami, Kekaisaran Luoxue pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Kami tidak bisa menyerang dengan gegabah. Menurut pendapat saya, kami harus mengirim orang ke Kekaisaran Luoxue terlebih dahulu, menginvestigasi. Petik 2. Karena kerajaan Luoxue belum merespons. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Little Todd mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Yang mulia, menurut pendapat saya, pasukan kita tidak dapat menandingi Kekaisaran Luoxue dalam hal jumlah dan kekuatan. Sebaiknya kita bergegas ke ibu kota Kekaisaran Luoxue dan menangkap Kaisar Luoxue hidup-hidup, kata Qin Wen. Little Todd mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Tetapi mengapa kamu ingin menangkapnya hidup-hidup? Mungkinkah kamu masih memiliki perasaan terhadap Kaisar Luoxue? Qin Wen sangat ketakutan dengan kata-kata katak kecil sehingga dia berkeringat dingin. Tidak, saya akan melakukan segalanya demi kemenangan perang, dan saya tidak akan pernah berpikir 2 kali. Yang mulia, yakinlah. Petik 2. Katak kecil memandang ke arah semua orang, mari kita tunggu sekarang. Saat saudara Lu Yun tiba, kami akan mengirimkan pasukan. Saudara Lu Yun harus melihat momen yang luar biasa ini. Beberapa orang mengangguk serempak. Penyebab perang ini adalah Lu Yun. Tapi sekarang mereka bersiap untuk menyerang Kekaisaran Luoxue, memang tidak pantas mengirim pasukan secara langsung tanpa Lu Yun. Kodok kecil memandang beberapa orang itu dan berkata dengan nyaman, tolong jangan cemas. Setelah saudara Lu Yun datang, kita akan membahasnya dalam jangka panjang. Jika Kekaisaran Luoxue benar-benar ingin mati bersama kita, itu masih bisa dilakukan. Qin Wu memandang katak kecil dan bertanya dengan bingung, tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Luoxue, itu tidak akan lebih kuat dari gabungan 2 kerajaan kita, bukan? Kodok kecil menggelengkan kepalanya, saya tidak mengkhawatirkan Kekaisaran Luoxue, tapi saya mengkhawatirkan iblis di Kekaisaran Luoxue. Iblis. Semua orang terkejut, Kekaisaran Luoxue, mungkinkah bersatu dengan iblis?
Katak kecil berkata dengan tegas, tentu saja tidak. Sebagai raja dari 3 kerajaan, bagaimana mungkin kita tidak mengetahui betapa menakutkannya iblis? Hanya saja ada terlalu banyak iblis yang tersembunyi di Kekaisaran Luoxue. Jika kekuatan iblis hancur keluar, kedua belah pihak mungkin akan sangat menderita.